Pasar malam. Hari telah berembang petang. Kulihat gadis-gadis remaja telah mengeluarkan pakaian yang paling baru. Pemuda-pemuda telah menaiki basikal anginnya, berjalan berempat dan berlima dengan muka yang riang. Rambutnya disisir licin-licin. Orang yang beranak istri mendukung anaknya yang kecil dan mengiringkan yang besar. Di sisinya berjalan istrinya yang masih muda dengan wajah tersenyum. Bunyi gong, rebana, musik, dan riuh rendah suara manusia di pasar malam membangkitkan hati mereka itu. Istimewa pula karena di kiri kanannya telah terpasang lampu-lampu elektrik dengan warna yang berbagai-bagai. Aku telah bersiap hendak pergi pula. Bukankah tak baik jika kita yang hanya sekali saja singgah ke dunia, selalu bertafakur di rintang kitab dan selalu menyelidiki buku-buku falsafah dan melihat syair-syair yang penuh berisi zuhud, sehingga hanya melihat-lihat saja apalah salahnya, kataku dalam hatiku. Sedang aku menggosok sepatu yang hendak dipakai. Di meja telah kuletakkan 2 rupa kain sarung yang berwarna merah dan berwarna ungu. Dari mulutku keluar siul kegirangan. Kulihat seorang anak kecil berhenti di hadapan rumahku. "Engku, aku disuruh makku datang kemari menjemput engku. Ayahku sakit kuat." Aku tercengang melihat anak itu. Rambutnya kusut tak disisir, bajunya robek di bahu, dan mukanya sangat pucat dan kurus. Saat kemudian baru aku ingat, anak itu ialah anak seorang kuli yang tinggal di dekat rumahku dahulu, tak berapa jauhnya dari rumahku sekarang ini. "Mengapa aku yang kau panggil?" Ibu berkata bahwa engkulah yang diharapnya akan menolong. Mendengar perkataan itu agak mengkal hatiku rasanya. Langkahku ke pasar malam telah terhalang. Padahal sudah 2 hari pasar malam aku belum juga pernah menonton. Anak itu masih berdiri. Rupanya besar benar pengharapannya kepadaku. "Engku, marilah, ayahku telah bertambah larut sakitnya. Ibuku dari tadi menangis saja." Dengan segera aku berkemas dan pergi ke situ. Sebetulnya sudah lama aku kenal akan Abang Wongso, kuli yang baik hati itu. Dia seorang yang rajin dan sabar. Gajinya hanya 45 sen sehari. Anaknya bertiga lelaki dan masih kecil. Yang sulung berumur 12 tahun dan 2 orang perempuan, yang tua berumur 15. Tentu saja gaji 45 sen itu tiada cukup bagi mereka serumah tangga. Sebab itu, anaknya yang tua telah pergi mengambil kain cucian, sedang istrinya mengurus anaknya yang kecil di rumah. Sekarang dia terdengar sakit payah. Aku akan segera datang ke situ. Maka berbimbing-bimbingan tanganlah aku dengan gadis kecil itu menuju ke rumahnya. Aku sampai dan aku pun masuklah. Sebenarnya tempat itu bukan rumah, hanya sebuah pondok buruk yang disewanya Rp1 sebulan. Di sana dapur, di sana tempat makan dan tempat tidur, kecil dan sempit. Di atas sebuah bangku yang terbuat daripada buluh, berbaring seorang lelaki yang tengah merintih kesakitan. Di sisinya duduk istrinya menggendong anaknya yang masih erat menyusu. Anaknya yang berdua telah tidur dan anaknya yang tua sekali sedang duduk termenung di sudut bilik kecil itu. Di tengah-tengahnya terletak sebuah pelita minyak tanah. Jelaganya memenuhi hidung. "Bangunlah abang, kembangkanlah matamu. Ini engku sudah datang." Si sakit pun mengembangkan matanya. Dia melihat kepadaku dengan rupa yang sangat sedih dan muram. Dilambaikannya tangannya, dengan segera aku pegang, kiranya tangan itu sangat panas. Dadanya turun naik dengan kencang, matanya merah karena demamnya sangat keras. "Engku," katanya dengan perlahan-lahan, "sudah 2 hari aku tak keluar dari rumah karena sakit. 3 hari dahulu daripada ini sudah terasa juga demamku. Tetapi ku keraskan juga hati pergi bekerja karena takut anak-anak tidak ada makan. Dalam 2 hari ini badanku tak tahan lagi. Panas bertambah. Kata orang jika dimakan aspirin yang harganya hanya 5 sen, demamku akan sembuh.
Tetapi setelah sampai di rumah dengan uang 45 sen, tiada sampai hatiku hendak menguranginya, karena harga beras sekarang sangat naik. 45 sen tak cukup untuk makan kami, untuk pembeli sayur dan minyak tanah, untuk sehari semalam. Sebab itu ku tahan juga sakitku. Sekarang sudah 2 hari dengan ini, badanku bertambah sakit, anak-anakku belum makan. Tadi pagi ku suruh Katijah ke rumah majikannya, meminta uang upah mencuci pada bulan dahulu. Ketiga-tiganya tak mau membayar, katanya sebab tak beruang. Padahal dari pagi kelihatan mereka naik amko, naik sado dan basikal, pelesir kian kemari. Karena sekarang ada pasar malam, anakku pulang dengan tangan kosong. Sebab itu ku minta engkau datang kemari. Aku hendak minta tolong kepada engkau. Bagaimana ikhtiar engkulah supaya mereka makan.